Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di mata kuliah media dan metode pembelajaran sejarah. Beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rahmiati sebagai dosen pengampu mata kuliah media dan metode pembelajaran sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Meli Chandra dengan NIM 2404663. Ingin mempresentasikan materi saya yaitu yang berjudul Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang ada hingga saat kini. Untuk pendahuluan itu ada Indonesia itu memiliki sejarah kebudayaan yang kaya dan beragam. Salah satu pengaruh utama yang membentuk peradaban bangsa itu adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha sekitar abad ke-4 Masehi melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya dengan India. Terjadi proses akulturasi yang menghasilkan berbagai warisan penting baik dalam bentuk fisik seperti candi dan prasasti maupun nilai-nilai sosial dan spiritual yang masih hidup hingga sekarang. Warisan Hindu-Buddha ini tidak hanya memperkaya tradisi budaya, tapi juga membantu identitas masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Oleh karena itu, memahami bukti dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha sangat penting untuk mengenal akar sejarah sekaligus memperkuat pembelajaran sejarah yang relevan dan bermakna bagi generasi masa kini. Untuk bukti-bukti yang pertama itu ada di segi seni bangunan. Di sini itu masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama bentuk bangunan candi. Kan jikalau dilihat dari bentuknya, bangunan candi itu kan bertingkat-tingkat. Di sini terdapat kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Oleh karena itu, pada candi itu ditemukan unsur Indonesia dan unsur Hindu-Buddhanya, seperti Punden berundak-rundak. Untuk bukti yang kedua itu ada seni rupa. Seni rupa atau seni ukir yaitu yang bisa kita lihat di sini relief. Seni ukir yang terdapat pada candi itu seperti patung dan lukisan menunjukkan pengaruh agama Hindu-Buddha. Relief di dinding Candi Borobudur itu contohnya. Itu tuh menggambarkan kisah Sang Buddha yang merupakan contoh dari seni rupa yang diwariskan dari peradaban ini. Untuk seni yang ketiga itu ada seni sastra. Pengaruh seni sastra India juga turut memberi corak dalam seni sastra Indonesia. Contohnya itu bahasa Sanskerta yang sangat besar pengaruhnya terhadap sastra di Indonesia. Bahasa Sanskerta itu sangat banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Contohnya, seperti durhaka itu berasal dari kata drohaka. Dan yang kedua, bahagia itu dari kata bagya. Dan ketiga, tirta itu berarti air. Nah, itu tuh dari bahasa Sanskerta awalnya. Seperti juga eka, dwi, tri. Itu tuh dari bahasa Sanskerta yang di Indonesianya menjadi satu, dua, dan tiga. Itu artinya dari eka, dwi, dan tri. Untuk yang keempat itu bukti dari pengaruh Hindu-Buddha itu ada seni wayang. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya memang dari masyarakat Jawa, itu tuh bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Namun walaupun begitu, penampilan wujud tokoh dalam wayang tersebut adalah budaya Indonesia antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang bukti selanjutnya itu ada pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, pemerintahan di Indonesia itu berlangsung secara demokratis, yaitu untuk menentukan seorang pemimpin. Pemimpin di sini itu bisa disebut sebagai kepala suku. Dilakukan secara pemilihan. Setelah masuknya budaya Hindu-Buddha, mulai dikenal sistem pemerintahan kerajaan yang tidak lagi dipilih secara demokratis, tetapi secara turun-temurun. Sistem kasta yang dipengaruhi Hindu-Buddha itu juga masih dipertahankan dalam masyarakat Bali yang membentuk struktur sosial yang khas dari masyarakat Bali tersebut. Untuk bukti yang keenam itu juga ada kepercayaan dan filosofi. Pengaruh ajaran Hindu-Buddha tercermin dalam pandangan hidup seperti konsep Dharma,
karma, dan reinkarnasi yang masih mewarnai kepercayaan masyarakat di Indonesia. Upacara keagamaan seperti Nyepi, Waisak, itu tuh adalah contoh nyata keberlanjutan dari tradisi spiritual Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dan yang ketujuh itu bisa sama-sama kita lihat. Dan juga di kampung saya terutama dari pengalaman, kemenyan itu masih ada hingga saat kini kan. Kemenyan itu sebagai bagian penting pembakaran dupa dalam ritual keagamaan yang juga merupakan pengaruh dari Hindu-Buddha tersebut. Kemenyan itu digunakan sebagai simbol spiritual ya dalam berbagai upacara ritual. Di sini nih konsep kemenyan ini sebagai jembatan komunikasi antara dunia manusia dan dunia roh. Begitu tentang kemenyan. Untuk yang kedelapan itu ada pada bagian filsafat. Wujud akulturasi Indonesia dan Hindu-Buddha di bidang filsafat itu dapat ditemukan dalam cerita wayang. Isi cerita tersebut kan mengandung nilai yang filosofis. Contohnya saja, kebenaran dan kejujuran itu akan berakhir dengan kebahagiaan dan kemenangan. Sedangkan sebaliknya, keserakahan dan kecurangan itu akan berakhir dengan kehancuran. Begitu eh, bukti pengaruh dari bagian filsafat yang ada di Indonesia, yaitu dari bisa dilihat dari cerita wayang. Kesimpulan di sini itu ada pengaruh Hindu-Buddha itu yang masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad keempat Masehi itu melalui perdagangan dan penyebaran agama telah meninggalkan warisan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bukti-bukti pengaruh tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik, tetap lestari dan berperan dalam membentuk identitas bangsa seperti sistem pemerintahan, kerajaan, seni arsitektur dan rupa, sistem kepercayaan, sastra, serta tradisi spiritual sehari-hari. Warisan ini tidak hanya memperkaya budaya Indonesia, tetapi juga menjadi dasar pembentukan karakter dan identitas bangsa. Ini menunjukkan peran penting sejarah dalam pengembangan kebudayaan masa kini. Selanjutnya itu ada daftar pusaka. Di sini saya juga melampirkan link Google Drive untuk referensi saya yang ada di sini. Nah, disinilah daftar pustaka saya. Dan contohnya itu juga dari Iriani, Pertumbuhan dan Perkembangan Agama serta Kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Itu dari jurnal. Dan IPS Terpadu, buku Lestari 2023, Tradisi Bakar Kemenyan. Begitulah daftar pustaka saya. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Eh, saya sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.